Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ETC TV dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Bincang Santai. Kali ini kita akan membahas mengenai membangun bisnis syariah. Nah, kali ini saya Nela Rizlah dan ditemani oleh teman saya. Beliau adalah seorang pebisnis. Nah, kita sapa-sapa dulu ya. Ada Kak Ibrahim Miftah. Halo Kanela. Halo, ini dipanggilnya apa nih Kak? Aim aja nggak apa-apa. Oh, Bang Aim gitu ya. Iya biar nggak kepanjangan gitu. Oke, siap. Apa kabarnya Bang Aim? Alhamdulillah sehat walafiat. Kanela gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. BTW kabarnya keluarga gimana? Alhamdulillah. Keluarga mana dulu nih? Kan belum Oh, udah ada. berkeluarga. Oh, keluarga sekarang lah atau ada keluarga? Alhamdulillah keluarga sehat gitu di rumah semua. Alhamdulillah. Kalau puasanya gimana nih? Puasanya alhamdulillah udah batal 6 ya. Batal 6. Iya. Oh, Maghrib batalnya kan batal. maghrib. Oh iya betul. Kirain batal di pertengahan kan. Oke, kalau sekarang Bang Aim ini kegiatannya apa aja sih, Bang? Kalau untuk sekarang ya kesibukannya apa aja? Mm-mm. Yang pasti yang pertama kan aku sebagai mahasiswa tentunya kuliah ya. Ya kan. Yang kedua itu di luar kuliah aku juga mengikuti sebuah organisasi gitu. Ya kan. Organisasi juga, kuliah, organisasi. Ada lagi tapi sebenarnya di Apa spill lagi apa tuh? nggak usah nih. Apa tuh? Kepo dong ya, pasti. Buat selain organisasi dan kuliah, aku juga mengikuti kegiatan kerelawanan gitu atau volunteer gitu di beberapa lembaga sosial gitu. Jadi eksternal kampus pun aku geluti gitu. Masya Allah, luar biasa. Jadi kuliah, organisasi di dalam kampus, juga di luar juga aktif. Betul banget. Masya Allah. Terus sekarang juga masih menjalankan bisnis. Wah iya dong, kan harus. Masya Allah. Aktif banget ya. Nah itu kalau boleh tahu kuliahnya sebelumnya di mana nih? Maksudnya kuliahnya ya. Kuliahnya di mana? Aku kuliah di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI di Bojongsari, tepatnya di Kota Depok gitu. Oh, di Sebi ya? Kayaknya Iya bener kenal. banget. Insya Allah terkenal sih, bakal terkenal karena semakin tahun pasti semakin berkembang ya kampus aku gitu. Oh iya, dan kebetulan juga sebenarnya kita satu kampus teman-teman. Iya jadi Kanela ini kebetulan teman kampus aku juga, teman organisasi juga Oh gitu. iya. Dan satu jurusan juga ya Kanela ya? Ya betul, jadi insya Allah udah saling mengenal gitu ya. Iya bener banget. Oke, kalau dari segi bisnisnya sekarang itu yang lagi dijalanin bisnis apa tuh Kak? Oh kalau yang lagi ongoing ya? Kalau yang lagi Hmm, ongoing itu aku di bidang kuliner gitu. bidang kuliner. Kalau boleh tahu apa tuh? Apa kulinernya gitu? Oh, kalau kulinernya itu yang sekarang itu roti bakar ya, semacam roti bakar Bandung yang abang-abang lewat itu, gitu kan? Tahu kan ya? Iya iya, Pasti roti pernah bakar. beli dong. Ya pernah. Oke, kalau nah sebelum kita bahas ke bisnisnya, mungkin aku pengen dan teman-teman juga pengen tahu ya gimana perjalanannya membangun bisnis gitu kan, khususnya bisnis syariah gitu. Karena kan kalau dilihat dari kampusnya juga tadi Sekolah Tinggi Ekonomi Islam gitu, berarti khusus ke syariah gitu. Nah, boleh mungkin ya Bang Aim cerita terkait perjalanannya membangun bisnis sampai saat ini. Oke, ini sekaligus kita ngomongin track record aku aja kali ya. Ya, Rekaman jejak aku di dunia bisnis ya, terutama ya bisnis syariah kan. Tapi sebelumnya boleh ngasih tahu dulu nih kan perbedaannya bisnis syariah sama bisnis biasa. boleh banget dong. Mungkin di sana juga teman-teman belum pada tahu ya, apa sih bedanya bisnis konvensional sama yang syariah? Nah, boleh sekalian dijelasin. Ya mungkin aku ngejelasinnya secara singkat aja ya, secara apa namanya enggak terlalu menjabar gitu ya. Yang penting ada poinnya di sini yang bisa ditangkap sama teman-teman semua yang nyaksin ini. Kalau misalkan bisnis konvensional itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup ya atau kebutuhan pribadi bisa dibilang. Tapi kalau misalkan bisnis Islam atau bisnis syariah ini itu ada aspek lain gitu. Jadi bukan hanya kebutuhan diri pribadi tapi gimana ini bisnisnya itu bisa berkah dan Allah itu ridho sama bisnis kita, bahasanya kayak seperti itu. Iya iya. Jadi kita lebih fokus ke mencari keberkahan gitu ya di bisnisnya itu. Nah maksudnya Oke, itu iya iya. supaya berkah juga kan bisnis kita.
Oke, kalau dari segi perjalanannya dari sekarang apakah pas bangun bisnis memang udah langsung terjun di yang tadi bisnis apa martabak ya? Salah. Oh, Roti roti bakar. Kayaknya bakar. suka Ya martabak ya. sih. Kayaknya lebih sering jajan martabak gitu. Tapi enggak kan aku juga sering juga nih ngeliat sekilas di snap WA-nya, Instagram gitu kan jualan. Kalau gak salah ada partner juga ya atau sendiri? Iya, kalau yang bisnis roti bakar ini aku partneran gitu No, sama temen aku partner. di dekat rumah gitu kan. Kebetulan kita juga satu kampus gitu kan dan satu apa namanya grup juga grup apa aku di rumah pengajian lah gitu kan sama teman aku ini. Jadi kita Oh bangun iya. bisnis dari grup pengajian itu. Makanya supaya kedepannya berkah dan berkah gitu. Masya Allah. Itu dari awal ketemunya juga udah dari pengajian gitu ya. Berarti nanti Masya Allah deh. Oke, kalau sebelumnya berarti eh mulai bisnis itu udah dari kapan tuh? Oke, kita balik lagi berarti ke tadi ya track record aku. Untuk bisnis sendiri, aku tuh sebenarnya mulai dari satu SMP gitu. Ketika aku sedang pesantren ya. Jadi background aku ini aku dulu santri, seorang santri gitu kan, Oh, selama 6 Masya tahun gitu. Allah. Oke, Nah, oke, santri. ketika aku mondok ya di sebuah pesantren di Jawa Barat itu aku sebelumnya nggak tahu tuh maksudnya bisnis itu untuk apa sih gitu kan karena aku pribadi pun belum terlalu apa namanya butuh gitu kan dan Iya. orang tua aku hanya berpesan aku di pesantren hanya untuk menuntut ilmu gitu Oh iya. Oh dan berarti ini pas di pesantren? iya bener banget Masya mulainya dari Allah. pesantren gitu kan tempatnya berkah lagi gitu kan. Iya dari lokasi juga pas banget ini. Iya bener banget Kanela. Nah singkat cerita apa namanya ada kakak kelas itu jualan kan di pondok aku gitu dan aku ngeliatinnya itu kok laku banget ini kakak kelas ya jualannya ya dan anak-anak tuh selalu beli gitu teman-teman aku gitu saking penasarannya aku ngobrol lah sama kakak kelas aku itu gitu kan dan singkat cerita ya aku akhirnya diajak join bisnisnya gitu kan jualan sama dia meskipun emang pendapatan ke aku itu nggak terlalu gede bahkan bisa dibilang masih rendah lah gitu kan wajar dong karena mencari pengalaman kan. Iya betul betul. Nah akhirnya setelah aku join dan aku ngikutin bisnis bareng kakak kelas aku gitu kan aku muter otak lagi tuh kalau aku gini terus mau sampai kapan aku nggak berkembang gitu kan dan ketika aku naik kelas ya kan dari kelas 1 ke kelas 2 ke kelas 2 ke kelas 3 itu gantian posisinya aku yang punya bisnis dan aku nge-hire atau narik adik kelas aku gitu kan. Masya Allah hebat banget nih. Udah berarti udah kayak punya tim gitu. Timnya itu dari adik kelasnya. Bener banget gitu kan. Hmm. Biar adik kelas yang jualan gitu, aku yang ngurusin bagian apa namanya ngambil barangnya gitu kan. Karena kalau di pondok ini boleh dikasih tahu gak bisnisnya apa? Boleh boleh dong. Oke, Biar sebenarnya aku tahu macam-macam juga. gitu kalau bisnis di pondok gitu kan. Mulai dari kuliner, jasa dan fashion juga pernah gitu kan. Tapi yang aku gelutin dan yang aku sukain ternyata aku di bagian kuliner gitu Kanela. Hmm. Dan sebelumnya kan yang aku bilang itu aku pernah juga bisnis jasa cuci sepatu gitu kan. Ya Oh kan karena di pondok itu nggak seluruh santri itu rajin nyuci sepatu ya betul. disitulah terjadi sebuah peluang dan kesempatan buat aku ya itu buat bisnis cuci sepatu ya dan alhamdulillah pasarnya pun udah ada gitu kan yaitu orang-orang yang malas nyuci sepatu gitu. Ya betul betul. Iya dan banyak ya santri santri tuh gak kayaknya hampir berapa 80% kali ya pada males. Benar banget kan apalagi cowok gitu kan ya. Nah itu. Terus habis dari pesantren baru di perkuliahan lanjut lagi apa gimana? Iya pokoknya kan singkat apa namanya setelah lulus dari pesantren ya itu kan aku udah bisnis ya macam-macam pernah bisnis makanan gitu kan terus habis itu minuman juga pernah jasa juga pernah yang cuci sepatu fashion juga di celana chino itu celana yang biasa dipakai sama cowok-cowok gitu kan Mm-mm. sama jersey atau baju bola gitu kan tahu mungkin Kanela gitu itu aja aku pernah gitu kan dan setelah lulus dari pondok pun gitu aku makanya alasan masuk SEB itu karena di situ ada jurusan yang sesuai dengan passion aku gitu kan. Itu bisnis Ya syariah. benar manajemen Oh bisnis iya. syariah gitu. Jadi bisa ngedalamin lagi, ngembangin lagi di samping aku ngejalanin sebuah bisnis gitu. Oh, oke oke. Kalau yang kuliner yang terakhir yang saat ini itu mulai kapan? Kalau yang roti bakar ini ya. Oh ya sebelumnya mau ngasih tahu teman-teman sama Kanela juga namanya itu roti bakar Manyala gitu kan. Menyala. Ya nama brandnya itu Manyala ya kan. Yang artinya
Banyala ini tuh dari bahasa Sulawesi gitu kan, bahasa Timur yang artinya menyala-nyala gitu kan. Oh Jadi iya, iya. tujuannya adalah gimana bisnis ini bakal terus semangat dan ya menyala-nyala dikala emang keadaan lagi redup gitu kan. Itulah Masya filosofi dari Allah. roti bakar Manyala gitu. Dan tadi ditanya kan ya apa namanya mulai dari kapan ya Ya, bisnisnya ya. itu. Jadi mulai bisnisnya itu 2021 awal gitu kan. Tapi kalau untuk perencanaan dari 2020 gitu. Karena kan pandemi 2020 ya. Iya, iya. Udah Nah, dari iya dari 2020. mungkin Tanela ngerasain kan ya kalau pandemi itu membuat orang tuh harus berpikir ya, memutar otak gitu kan, bagaimana bisa produktif dan bisa tetap mencari uang gitu kan. Ya, betul banget itu. Masya Allah. Lumayan juga ya ternyata perjalanan membangun bisnisnya. Nah, kalau boleh tahu awal banget tuh pertama kali kan tadi dikatanya dari SMP. Itu yang memotivasi motivasi yang paling kuat gitu untuk bangun bisnis itu apa sih? Oke, the one and only one sih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan. Jadi apa namanya sosok Rasulullah ini kan dulu juga diajak sama pamannya gitu kan untuk berniaga ya. Jadi ikhtiarnya itu lewat salah satunya ya lewat berniaga ya, atau berjualan kan. Dan kebetulan orang tuaku pun ya almarhumah umiku kan dulu dia nggak punya kerjaan ya. Kerjanya itu ya majelis taklim. Di samping itu dia juga sambil jualan buku kan. Dan jujur di keluarga aku cuman umiku doang yang bisnis gitu, kakak aku, abi aku nggak gitu kan orang tua aku. Oh, berarti kalau gitu dari keluarga juga sebenarnya mensupport gitu ya buat bisnis. Bener banget karena aku satu-satunya yang ya bisa dibilang punya potensi untuk jadi pembisnis gitu. Oh, Masya Allah, keren banget ya. Oke, kalau terkait suka dukanya gitu, pastikan nih kan perjalanannya tuh tadi cukup panjang dan hampir ganti-ganti bisnisnya, pastikan ada suka dukanya. Nah, kira-kira kalau dari yang dirasakan sama Bang Aim itu apa nih? Dari suka apa duka dulu nih? Kayaknya dari suka dulu deh, Ya yang soalnya bagus-bagus dukanya dulu. banyak. Tapi insya Allah karena Allah itu kan adil ya, jadi seimbang lah. Insya Allah suka ada dukanya ada gitu. Kalau untuk dari sukanya dulu gitu kan. Pertama keluarga pun tadi mensupport kan buat aku bisnis. Jadi aku pun termotivasi karena keluarga pun menyemangati, mensupport aku untuk berbisnis gitu kan. Jadi karena dorongan keluarga pun ya aku semangat banget buat ngegelutin di dunia bisnis. Yang kedua, aku sukanya itu karena mengenali sosok diri aku tuh seperti apa sih gitu kan. Passion aku tuh di mana, aku sukanya apa dan gaya aku seperti apa. Dan aku ternyata menemukan itu semua di dalam sebuah bisnis gitu kan. Karena aku Hmm. dengan berbisnis aku bisa kenal banyak orang gitu kan, bisa bermanfaat untuk orang gitu kan, dan ya tentunya mempunyai relasi yang banyak juga gitu sih. Itu sukanya. Hmm. Dan masih banyak sih sebenarnya suka-suka yang lain, tapi kita spill juga nih ya dukanya gitu kan. Ya. Ya, dukanya itu pernah juga yang namanya ngalamin sebuah kebangkrutan lah bisa dibilang gitu kan. Karena mungkin di Hmm. sini perencanaannya kurang matang dan aku juga pernah bisnis berpartner, partner aku ini ya bisa dibilang ternyata di tengah-tengah jalan mengalami kendala lah yang menyebabkan akhirnya aku berpisah sama partner aku ini. Dan hasil bisnisnya pun gak dilanjutin, akhirnya ditinggalin gitu duka-dukanya. Dan beberapa juga aku pernah nih yang di bisnis roti bakar ini ya jualan itu yang beli untuk pertama kali buka tuh minggu-minggu pertama emang rame, tapi setelah minggu pertama buka ke minggu kedua minggu ketiga itu udah mulai menurun gitu kan. Karena Hmm. di samping aku kegiatan kuliah juga jadi aku kurang apa namanya ya kurang menghandle di bagian-bagian lainnya gitu. Ya, oke. Masya Allah ya, ternyata dukanya juga mudah-mudahan jadi inspirasi nih buat teman-teman. Jadi walaupun banyak rintangannya, tapi tetap mau bangkit lagi gitu ya, Bang. Nggak yang sampai kalau Harus. udah jatuh terus, udah deh, gue malas lagi buat jalanin bisnis gitu kan. Mungkin kebanyakan kita kayak gitu. Bahkan kadang aku pun kayak gitu udah kayak kalau jatuh, udah deh, kayaknya mending yang lain aja gitu. Jadi jangan nyerah sih kuncinya gitu kan. Terus mencoba ya kan. Supaya gini loh kan kita manusia nggak luput dari kesalahan ya. Pasti Ya. kita menemukan yang namanya sebuah kesalahan gitu. Meskipun kita awalnya bagus-bagus, pasti nanti kita sampai di titik sebuah di mana kita bakal jatuh, bakal down gitu. Dan di situ kita diuji gitu. Bagaimana kita bisa harus bangkit lagi. Karena sesungguhnya
apa namanya kesuksesan adalah yang awalnya gagal dan habis itu baru sukses. Jadi nggak langsung sukses, pasti gagal dulu. Dan kegagalan adalah sebuah kesuksesan yang tertunda gitu. Ya, betul betul. Intinya prosesnya kita harus mau menikmati proses gitu ya, jangan mau enaknya aja gitu tiba-tiba sukses gitu, itu gak ada, rahasianya gak ada yang kayak gitu. Oke, mungkin dari tadi kan juga Bang Ai menyampaikan kegiatannya tuh dari kuliah, terus juga organisasi, terus aktif juga di luar dan aktif juga berbisnis. Nah, kira-kira nih gimana sih cara ngatur waktunya dari banyak kegiatan ini? Mungkin boleh bagi tips-tipsnya juga nih buat teman-teman yang ada di rumah. Oke, ini soal manajemen waktu ya. Ya, Jujur aku tuh sebenarnya orang yang masih kurang disiplin ya dalam memanajemen waktu, tapi di sini aku terus belajar, terus mengevaluasi diri gitu kan dari yang sebelum-sebelumnya ketika aku pernah apa namanya ngelakuin sebuah kegiatan gitu kan, melaksanakan sebuah kegiatan tapi di situ aku datangnya telat gitu kan. Dan aku kadang-kadang juga bahkan gak hadir di acara tersebut gitu karena kelalaian aku. Ya balik lagi tadi kan manusia itu nggak lepas dari kesalahan dan kelupaan gitu kan ya. Tapi bagaimana kita harus bisa mengatur kan sebaik mungkin gitu, merubah diri kita untuk lebih baik lagi. Mungkin untuk tips-tipsnya ya Kanela ya. ya tips-tipsnya nih buat Mungkin di sini teman-teman di Kanela rumah. lebih paham kali ya masalah manajemen waktu. Aduh, enggak. Ini tuh teman-teman jadi suhu aku nih di organisasi. Beliau adalah ketua di organisasi aku. Jadi insya Allah ya kita gak salah pilih nih ngundang beliau buat sharing-sharing di sini. Jadi gak apa-apa. Pasti apa yang disampaikan itu sangat bermanfaat buat teman-teman. Udah ditunggu-tunggu gitu kan. Ayolah Bang, jangan Oke. dipendem-pendem nih ilmunya. Soal manajemen waktu versi aku ya. Yang pertama itu aku pasti skala prioritas gitu kan. Aku membuat skala prioritas. Kira-kira mana nih yang lebih penting untuk aku datang gitu kan. Untuk aku kerjakan gitu dibanding sama yang lainnya. Itu aku apa namanya ngedata dulu nih kegiatan apa aja ya aku list gitu kan. Misalkan esok nih ada A, B, C, D gitu kan. Aku bandingin antara A sampai D, kira-kira yang lebih penting yang mana itu aku utamakan gitu. Dan meskipun apa namanya yang lain enggak tersampaikan atau terkerjakan gitu kan, aku pasti bilang gitu kan, lebih baik bilang gitu daripada aku menghilang gitu kan. Ah iya benar-benar daripada di ghosting ya. Ya Aduh gak enak sakit banget kalau di ya ghosting. Allah. Apalagi kalau di organisasi ya kan ya. Ya benar banget. Jadi benar tuh perlu dicatat ya buat teman-teman yang ada di rumah, lebih baik berkabar daripada menghilang begitu saja. Oke. Karena di kondisi pandemi ini itu yang namanya komunikasi jadi kunci utama kan ya. Iya, Gitu betul, kan. betul. Buat sebuah menjadi suksesinya acara gitu. Itu bermula dari sebuah komunikasi. Kalau komunikasi kita kurang baik, terus abis itu komunikasi kita lost, itu nggak bakal apa namanya bagus ke jalan berikutnya gitu kan. Nggak bakal lancar untuk kedepannya gitu. Jadi yang terpenting di sini adalah poinnya pertama komunikasi gitu. Balik lagi ke soal manajemen waktu, yang pertama tadi skala prioritas ya. Kita Ya, harus skala prioritas. menentukan mana yang lebih prioritas untuk kita gitu, mana yang lebih utama untuk kita. Itu. Terus yang kedua setelah apa namanya menentukan skala prioritas ya tadi apa namanya buat komunikasi itu jangan lupa gitu kan. Komunikasi kan apa adanya aja gitu, nggak usah dibuat-buat, nggak usah malu-malu, lebih baik kita berkabar gitu kan daripada ya tadi menghilang gitu kan. Karena ya apa namanya ibarat sedia payung sebelum hujan lah gitu kan. Ya, ya. Jadi jangan minta maaf sebelum kita mengupayakan sesuatu dulu Ya, gitu. betul. Itu tadi yang kedua komunikasi itu. Terus mungkin apa namanya yang ketiga itu biasanya sih ya aku sebelum tidur aku ngelis gitu kan untuk kegiatan besok dari bangun sampai tidur lagi itu apa aja gitu kan. Gitu. Ya. Supaya nanti pas bangun tidur itu ngelihat catatan, biasa aku nge-notes di HP ya, atau ini bebas ya teman-teman ini enaknya kayak gimana, mau ditulis di stick note atau di HP gitu kan, atau emang udah tersimpan di otak gitu kan. Tapi kalau di otak agak susah sih kalau Saya bagi lupa lagi. iya bagi pribadi kan, tiba-tiba ada yang ngajak kesini yuk gitu, oh iya ayo Langsung gitu. oke. Nah kan jadi tertinggal kan yang lainnya gitu. Iya, betul. Jadi biasanya sebelum tidur aku ngelis gitu, pagi aku ngapain aja gitu kan, siang aku ngapain, sore aku ngapain, malam aku ngapain. Jadi udah terstruktur kegiatan kita dari pagi sampai malam, dari bangun sampai tidur lagi gitu.
Dan kalau bisa sih ya setelah kita melaksanakan kegiatan tersebut, kita checklist tuh, ya kan? Tadi tuh yang lisan kita. Itu bakal lebih enak, bakal lebih tertata sih. Jadi kita tahu gitu ya, seharian ini tuh udah ngelakuin apa aja, terus yang belum juga apa gitu ya. Bener banget gitu. Masya Allah. Siap, siap, siap. Ada lagi gak nih Kak? Kayaknya sih sampai sini itu dulu aja ya buat Oke, manajemen siap. waktu. Mungkin teman-teman bisa nyari referensi yang lainnya gitu kan. Oke, siap, siap. Masya Allah ya teman-teman. Nah, boleh diikuti juga tips-tipsnya tadi ya. Nah, mungkin terakhir aku mau diskusi terkait, pernah dengar gak sih Bang kayak gini? Kan kebetulan tadi Bang Aim itu mahasiswa manajemen bisnis syariah. Nah, aku tuh sering banget itu berseliweran eh, orang-orang yang bilang kayak gini, ngapain sih mau jadi pengusaha tapi harus kuliah gitu. Kalau mau jadi pengusaha tuh kamu gak perlu kuliah juga, ya udah gitu bisa aja. Nah, kalau dari pandangan Bang Aim sendiri sepenting apa sih gitu? Atau memang sih kita juga tidak memungkiri ya akan ada orang-orang yang bisa sukses gitu tanpa kuliah atau langsung berbisnis gitu. Nah, terkait pandangan Bang Aim itu kira-kira gimana nih? Nanti kalau teman-teman yang lagi nonton juga boleh sekalian komen ya, menurut teman-teman pandangan seperti itu bagaimana? Oke? Gimana nih Bang? Oke, terkait apa namanya bisnis kenapa harus kuliah gitu kan. Jadi pembisnis kenapa harus kuliah. Sebenarnya dua-duanya itu berkorelasi ya. Dua-duanya itu relevan apa namanya berhubungan gitu kan. Jadi apa namanya kita nggak bisa bilang benar juga kalau kuliah doang nggak usah bisnis kuliah bisnis tapi nggak usah bisnis lah. Lantas untuk apa perkuliahannya itu kan? Dan bisnis doang tapi nggak ada ilmu, kita ngejalanin bisnisnya nanti seperti apa gitu kan? Kita nggak punya modal apa-apa gitu kan. Dan kedepannya pun bisnis yang tanpa bisa dibilang tanpa ilmu dengan yang ada ilmu itu pasti berbeda gitu kan hasilnya, ya kan. Maka dari itu kalau menurut pandangan aku sendiri ya, kita harus melaksanain dua-duanya ini ya. Karena berkembangnya bisnis kita itu karena berkembangnya ilmu kita yang ada di otak kita gitu kan. Ya, betul. Itu pertama jadi poin utamanya gitu kan. Dan aku sendiri kenapa aku kuliah? Karena aku butuh yang namanya ilmu gitu kan. Meskipun aku apa namanya udah terbiasa ya, sebelumnya udah pernah jualan juga yang dari 1 SMP sampai 3 SMA, itu kan 6 tahun ya. Kalau secara logika itu mah udah agak lama lah 6 tahun gitu kan ya. Jadi kenapa nggak langsung kuliah kenapa nggak langsung jualan aja gitu kan. Tapi di sini kita semakin dewasa juga kita semakin ngerasa gitu. Kita tuh butuh banget yang namanya ilmu gitu kan. Kita butuh yang namanya teori gitu kan. Karena praktek pun dilaksanakan itu harus diimbangin dengan teori gitu kan. Karena kalau tanpa teori itu bakal oleng gitu bisa dibilang. Dan teori tanpa praktek ya untuk apa gitu. Jadi Ya, kalau betul, bisa betul. dua-duanya gitu. Oke, itu ya mungkin pandangan dari Bang Aim. Nah, nanti teman-teman juga boleh ikut jawab ya. Nah, itu Masya Allah banget dan menurut aku juga itu betul banget ya. Karena bisa dibilang kalau kita cuman langsung praktek gitu ya, kita ambil contoh aja gitu ya. Misal kalau nih, contohnya kayak tadi Mas, bisnisnya Bang Aim itu roti bakar ya Bang. Iya benar kan ya. Nah, kalau mungkin penjual yang mungkin gerobakan terus di luar sana yang nggak belajar, mungkin ya udah dia stuck di satu gerobak. Tapi kalau misalnya nanti kita udah belajar, kita belajar terkait bagaimana sistem perencanaan stok gudang gitu ya, perencanaan operasional, manajemen terus pemasaran, nah gitu. Nanti jadinya kita bisa mengembangkan dari yang satu gerobak menjadi gerobak-gerobak yang lainnya gitu ya. Nah, jadi mungkin itu juga salah satu contohnya gitu kan. Nah, mungkin sebagai obrolan terakhir, boleh nih dari Bang Aim kasih closing statement-nya atau pesan, saran juga terkait cara membangun bisnis syariah ini. Udah closing statement aja nih. Padahal masih lama loh ngobrolnya. Kalau enggak mau ada tambahan lagi cerita atau apa boleh juga. Enggak apa-apa sih. Nggak enak juga kan udah diarahin sama moderatornya gitu kan. Oke, untuk closing statement dari aku ya terkait temanya ini ya kan, membangun bisnis syariah gitu. Jadi mungkin ya sebagai penutup juga dari aku bahwasannya sistem bisnis syariah
adalah sebuah sistem yang diinginkan kebanyakan orang gitu, terutama umat muslim gitu kan. Ya. Karena mengapa? Karena balik lagi ke awal tadi, tujuan dari bisnis syariah adalah bukan hanya untuk pribadi, tapi untuk orang lain juga gitu, dan tentunya supaya mendapatkan ridho dari Allah, yang akhirnya bisnis kita itu mencapai sebuah keberkahan gitu. Jadi orang tuh pingin banget yang namanya bisnisnya itu berjalan sesuai dengan sistem syariah gitu kan. Nah, maka dari itu aku di sini mengajak buat teman-teman yang menyaksikan live ini gitu kan ya, sama Kanela Iya. juga mungkin gitu. Yuk, mari kita sandarkan segala hal itu kepada Allah gitu kan. Terutama bagi kita yang ingin melaksanakan sebuah bisnis gitu. Dan kita perlu ingat bahwasannya rezeki itu sudah digariskan di dalam takdir kehidupan kita gitu, dan tidak akan pernah tertukar dan sudah tertakar. Itu sih kuncinya. Maka dari itu bisnislah sesuai dengan yang Allah suka gitu. Jadi bukan hanya kita suka, tapi kita dan Allah itu suka, supaya kedepannya ini bisnis kita Allah mudahkan dan Allah lancarkan, dan kedepannya kita menjadi orang yang sukses dengan Allah sukai gitu. Masya Allah, keren banget nih closing statement dari Bang Aim. Mudah-mudahan teman-teman di rumah juga bisa mempraktekkan, bisa intinya materi atau apa yang disampaikan Bang Aim bisa teman-teman lakukan gitu ya, atau jadi sebuah mindset yang nantinya membantu teman-teman untuk membangun sebuah bisnis syariah. Baik, mungkin itu sebagai penutup dari bincang santai kita malam kali ini. Jangan lupa tonton terus kegiatan talk show ataupun tilawah ataupun juga belajar bahasa Arab di ETC TV. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih kepada Bang Aim yang sudah mau menyempatkan waktunya. Sama-sama kan ya. Mudah-mudahan nggak nyesel ya Bang. Enggak nyesel sama sekali gitu kan. Insyaallah kapan-kapan datang lagi ke sini, oke? Insyaallah, amin. Oke, terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan acara Bincang Santai malam kali ini. Mohon maaf dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.